Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Muhammad Hafid. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di sana yang sedang menonton sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang format penulisan naskah atau skenario, logika bahasa, dan rasionalisasi data. Nah, di minggu kemarin kita membahas tentang wawancara, kemudian studi kosakata, dan data visual dalam film dokumenter. Nah, kali ini kita akan membahas tentang format penulisan naskah, skenario, dan teman-temannya. Oke, format penulisan naskah. Nah, pembuatan naskah masuk ke dalam tahapan produksi. Seorang penulis naskah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengantarkan sebuah karya yang akan diproduksi agar bisa mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu, tim produksi harus membutuhkan seorang penulis naskah yang kreatif dan dapat mempertanggungjawabkan semua yang ditulisnya. Jadi, dalam format penulisan naskah ini, tim kreatif harus mempunyai ataupun harus mencari seorang penulis naskah yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengantarkan sebuah karya, dan juga yang kreatif dan dia tentunya mempertanggungjawabkan semua yang ditulisnya. Nah, itu format dari penulisan naskah. Kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh penulis naskah. Apa saja? Yang pertama yaitu mencatat seluruh informasi yang didapatkan dari riset atau maupun itu. Yang kedua, setelah merancang, yaitu membuat syuting script. Nah, dan juga membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita bergambar. Nah, jadi ada 3 hal ya yang harus diperhatikan oleh seorang penulis naskah. Dan juga seorang penulis naskah harus memahami tahapan awal dan yang apa harus dilakukan oleh seorang penulis naskah. Berikut adalah proses-proses daripada dilakukan dalam penulisan naskah film dokumenter. Apa saja? Yang pertama, yaitu ide gagasan. Yang kedua, tema. Kemudian yang ketiga, riset atau survei. Yang keempat, itu ada sinopsis atau kerangka gagasan. Dan yang kelima, itu ada treatment. Dan yang terakhir, ada penulisan skenario naskah. Nah, itu adalah proses dalam tahapan penulisan naskah film dokumenter. Setelah format penulisan naskah, yang kedua ada logika bahasa. Nah, dan ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi logika bahasa sendiri sangat penting karena adanya logika akan membantu agar terhindar dari kesalahan berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa adalah tanda bunyi yang dipakai setiap manusia di seluruh muka bumi ini sebagai alat komunikasi dalam kehidupan. Komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi, menjelaskan perilaku, menyatakan perasaan, dan mendalami atau mengajarkan suatu antara penutur dan mitra tutur. Jadi, di dalam logika bahasa ini sangat penting di dalam pembuatan film dokumenter. Karena kalau seandainya bahasa ataupun logat bahasa kita masih kurang, maka hasil dari pembuatan film dokumenter akan jelek, akan tidak mengerti dan tidak disukai oleh penonton dan lain sebagainya. Jadi bahasa ini sangat penting. Contohnya seperti bahasa Jawa. Dan orang-orang yang orang Sunda dan dia ngomong bahasa Jawa, kadang-kadang orang itu berbelibet ya dalam berbahasanya gitu. Contohnya oro opo, oro popo gitu. Badai kemana teteh? Nah, orang Sundanya seperti itu. Jadi ya logika bahasa ini sangat penting sekali dalam pembuatan film dokumenter teman-teman. Dan yang kemudian yang ketiga ada rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, rasionalisasi data menurut istilah adalah pikiran. Nah, rasionalisasi ini menurut istilah adalah pikiran ya, dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal. Nah, dalam film dokumenter tentu perlu adanya pemikiran yang logis dari semua yang terlibat dalam pembuatan film. Nah, data yang dikumpulkan sebelum dibuatnya film inilah yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena data tersebut harus logis, faktual, dan masuk akal ketika ingin melakukan dalam pembuatan film. Jadi, di dalam rasionalisasi data ini
logika itu penting banget untuk apa? Untuk menemukan data-data yang faktual dan masuk akal. Kalau seandainya data-data itu tidak faktual dan tidak masuk akal, maka penonton pun akan boring, akan tidak menarik atau tidak tertarik dengan film tersebut. Jadi kadang orang yang tidak masuk akal, film yang tidak masuk akal, maaf, itu banyak orang yang tidak suka, dan saya tidak suka film itu karena filmnya tidak masuk akal dengan dalam logis kita, dalam logika kita. Nah, jadi personalisasi data ini sangat penting ya teman-teman dalam pembuatan film dokumenter. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.